Disetujui pinjol ilegal tanpa konfirmasi. Baru rilis, duit pinjol nggak habis-habis. Limit tinggi hingga 3 juta rupiah. Nggak perlu jasa joki untuk bisa di ACC di pinjol. Ya, oke. Di video kali ini kita akan membahas lagi pinjol-pinjol yang baru rilis. Ini bertujuan agar teman-teman semuanya bisa tahu mana aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan resmi dari OJK dan mana aplikasi pinjol ilegal yang seharusnya tidak kalian gunakan. Oke. Di sini ada salah satu APK pinjol yang di ACC Rp1.240.000. Ya, di video kali ini kita akan membahas untuk aplikasinya. Aplikasinya ini masih aktif dan masih work ya, teman-teman ya. Dan untuk APK yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini masih ilegal karena saat ini belum terdaftar dan berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan simak video ini sampai selesai agar teman-teman semua nanti tidak gagal paham untuk APK-APK yang ingin kita bahas di video kali ini. Ya, salah satu APK yang masih baru rilis dari aplikasinya ini, limit pengguna pinjaman akan diberikan limit ya untuk pengguna barunya ini 3 juta rupiah. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Silakan juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar saya bisa terus bersemangat mencari info-info seputaran APK pinjaman online. Ya, tentu kalau untuk APK pinjaman online yang belum jelas legalitasnya, di sini kami tidak menyarankan buat kalian semua untuk menggunakan platform pinjaman online ilegal. Oke, jika teman-teman semua ingin mengetahui lebih lanjut untuk APK yang ingin kita bahas di video kali ini, silakan nanti untuk link APK-nya sudah saya cantumkan ya di deskripsi video ini. Dari aplikasinya ini, yaitu tadi ya, untuk APK yang masih baru rilis dan mungkin teman-teman semua salah satu pengguna dari aplikasi ini, silakan nanti bisa sharing ya di kolom komentar pengalaman menggunakan aplikasi ini. Dan inilah tampilan awal dari aplikasinya. Dan untuk persyaratan pinjaman dari aplikasinya ini cuma menggunakan KTP ya sobat ya. Nah, untuk aplikasi ini limit pengguna baru akan diberikan limit pinjaman 3 juta rupiah. Dan untuk aplikasi ini pengguna yang mengajukan pinjaman mengisi informasi pinjaman hanya membutuhkan 5 menit untuk mengisi ataupun pengguna mengisi melengkapi data formulir. Dan di sini ada 5 formulir yang harus diisi untuk penggunanya, seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan unggah foto. Nah, di sini untuk informasi pribadinya pengguna pinjaman harus mengisi seperti pengisian informasi KTP ya teman-teman ya. Nama lengkap, nomor identitas, pengisian alamat email, nomor WhatsApp, nama ibu, status, jumlah anak, pengisian alamat tempat tinggal, dan pendidikan opsional. Nah, tentu ini untuk informasi pribadi yang mana di sini pengguna harus mengisinya. Dan yang kedua di sini ada pengisian informasi pekerjaan. Untuk melakukan pengisian informasi pekerjaan, pengguna pinjaman harus mengisi informasi seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor perusahaan, dan pekerjaan. Dan bagaimana jika peminjam tidak bekerja di perusahaan? Nah, ini dari pilihannya ini kalau untuk pekerjaan ada beberapa pilihannya ya teman-teman ya, mulai dari pekerja rumah makan, agen perumahan, untuk kecantikan, hotel, eceran, keamanan, pelajar, hiburan, pertanian, banyak ya ini untuk pilihannya ya teman-teman ya. Dan di sini ada pengisian informasi pendapatan per bulannya, pendapatan per bulan ya, misal
2.500.000. Nah, ini ada juga untuk status pekerjaan. Dan untuk status pekerjaan ini pilihannya ini ada lepas, staff, manager ya. Nomor NPWP jika punya, kalau nggak punya ini nggak perlu diisi juga ini. Dan ada pengisian status bekerja untuk kode pos. Ini untuk pengisian informasi pekerjaan. Nah, dan yang ketiga di sini adalah untuk pengguna harus mengisi informasi seperti kontak darurat. Ya, para pinjol lovers untuk menyebut kontak darurat ini kondar ya, teman-teman ya, kontak darurat. Dan dari pengisian informasinya ini juga pengguna pinjaman untuk bisa melengkapi data formulirnya ini seperti harus mengisi rekening bank, unggah foto ya. Unggah fotonya ini pengguna harus unggah foto seperti KTP, foto bersama KTP, ID kerja, kartu keluarga, foto kartu BPJS ini ya teman-teman ya. Oke guys, ini untuk informasi-informasi pengguna yang mengajukan pinjaman dari aplikasi ini. Seperti di sini harus mengisi rekening bank untuk bisa mendapatkan pinjaman. Setelah mengisi 5 formulir pinjaman dari aplikasi ini, data pribadi, pengguna nanti bisa mendapatkan limit pinjaman dalam 30 menit. Ya, persyaratan peminjaman yang dari aplikasinya ini enggak terlalu ribet juga ya teman-teman ya. Nah, proses pencairan 24 jam, pinjol ilegal. Ya, memang ya teman-teman ya, jangan tergiur pinjol ilegal. Kalian harus tergiur pinjol ilegal kalau teman-teman mungkin masih awam, belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi pinjaman online. Setelah kalian diberikan penawaran pinjaman pasti akan tertarik dari proses pencairan yang cukup cepat 24 jam serta tenor pinjaman yang tinggi, bunga yang rendah. Setelah teman-teman di ACC dari aplikasi tersebut, tenor yang misal 30 hari. Setelah di ACC, tenor yang 30 hari ini bisa berubah menjadi 7 hari. Bahkan dari segi bunga pinjamannya pun juga ikut berubah. Sistem pinjol ilegal. Mereka selalu memberikan penawaran pinjaman dengan bunga, tenor, serta mereka juga akan meminta akses ke seluruh kontak di handphone. Ini bertujuan untuk mengintimidasi ketika pengguna pinjaman telat dalam melakukan pembayaran. Ya, pinjol ilegal sebar data. Memang ya teman-teman ya, sudah dari dulu pinjol ilegal kalau dalam melakukan penagihan cukup kasar ya teman-teman ya, yaitu tadi sebar data. Kalian nanti bisa dipermalukan di beberapa media sosial seperti itu. Ancaman-ancaman dari DC pinjol ilegal. Dan sobat semua jangan panik ya ketika telah dalam melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Jangan gali lubang, tutup lubang untuk bisa menutupi hutang pinjaman. Itu semua tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan hutang teman-teman. Harus lebih bijak, lebih pintar, lebih santuy, jangan panik ya teman-teman ya. Oke, silakan nanti buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan ya bisa bertanya di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel JP Kakek dengan cara like, share video ini di media sosial kalian. Dan buat yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu. Silakan juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalau saya update video-video terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya.